Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah Senin ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 2, bait yang pertama. Suci, suci, suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Nats pembimbing pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 341 ayat 1, Kuasamu dan Namamu lah. Mari kita mengakui ketidakmampuan menjalankan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Engkau berikan agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai umat Tuhan, maka kami seringkali lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami dan menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup sejati. Karena kelelahan kami memelihara kasih-Mu, kami lalai membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Karena kami lalai menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera dari Allah kami tidak dapat dirasakan oleh sahabat dan orang yang memusuhi kami. Ampunilah kami, ya Allah, karena kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Karena ketidakmampuan kita menjalankan hukum kasih, pada saat ini kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 1-6.
Demikian firman Tuhan. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepali rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 421 ayat 1, kita harus membawa berita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk saat ini mari kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi salam untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan ini pasti kita mengalami yang namanya masalah atau pergumulan yang berat, sehingga merasa tidak mampu menjalani kehidupan ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menghadapi masalah seperti ini, masihkah kita memuji Tuhan? Ini menjadi refleksi untuk kita, setiap pribadi-pribadi kita masing-masing. Karena hal itu sering terjadi bagi kita semua, yaitu di mana kita menghadapi masalah sulit dan masa-masa yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita.
Karena tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah atau pergumulan. Pasti punya masalah yang menekan hidupnya. Justru di situ iman kita teruji kepada Tuhan. Karena orang yang beriman kepada Tuhan, justru ia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak mengucap syukur. Dia akan menyalahkan keadaan, bahkan dia mengutuk Tuhan atas masalah yang ia hadapi. Di dalam bacaan kita hari ini menuliskan bahwa keadaan yang tanpa harapan yang dialami oleh Habakuk bisa saja kita menghadapinya. Karena pada saat kitab Habakuk ditulis, masyarakat yang ada di Kanaan, mereka bercocok tanam dan beternak. Kita lihat di ayat yang ke-17 menjelaskan tanaman yang ditanam pada saat itu habis begitu saja. Habakuk telah melihat pada saat itu pohon-pohon ara tidak akan berbunga, pohon-pohon anggur tidak berbuah, tanaman zaitun akan mati, ladang-ladang tidak akan menghasilkan panen, dan tidak seekor pun hewan yang ada di dalam kandang. Entah itu karena kekeringan atau hama, sehingga pada saat itu tidak ada bahan makanan yang menghasilkan. Maka hal tersebut membuat hewan kekurangan rumput atau air, sehingga mengakibatkan hewan itu menjadi mati. Ayat firman Tuhan mengajak setiap kita bahwa apapun yang terjadi, tetaplah memuji Tuhan. Karena sikap ini menyukakan hati Tuhan dan merupakan kehendak Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Habakuk melayani Tuhan bukan karena berkat, tetapi walaupun ia menghadapi masalah yaitu kesengsaraan, masa depan yang suram, namun ia tetap memilih bahwa aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan ia tetap memilih untuk bersukacita. Kita lihat dalam Habakuk 3 ayat 18. Nama Habakuk tetap yakin bahwa semuanya tidak akan habis. Keyakinan seperti ini, ia bersukacita di tengah kesulitan dan kesukaran, tetapi memilih keyakinan seperti rusa yang berkaki kokoh, memanjat lereng gunung batu yang berbahaya. Habakuk tidak meragukan kemampuan Allah yang menyelamatkan. Iman seperti ini yang disukai oleh Allah. Dengan perkataan lain, ini adalah keadaan tanpa harapan. Namun tanggapan Habakuk sangat berbeda terhadap semua kesulitan tersebut. Ia berkata, aku akan bersorak-sorak. Ini hal yang sangat luar biasa. Habakuk punya komitmen yang luar biasa untuk tetap memuji Tuhan dalam keadaan yang sulit. Ia percaya bahwa Tuhan Allah sungguh menolongnya di dalam keadaan apapun. Perlu juga kita tahu bahwa walaupun kita berada dalam masalah, dalam kesulitan ini, seperti pandemi, seperti masa-masa yang meresahkan sekali, diam-diam tapi stres. Apalagi dengan keadaan seperti ini, ketika kita tidak bertemu dengan teman kita, bertemu dengan dosen kita, itu sangat susah karena dengan adanya pandemi seperti ini. Tetapi ini adalah kesempatan untuk melatih iman kita, karena Tuhan menunggu orang-orang yang memiliki iman yang kuat dan yang teguh, dengan bersikap untuk bersorak-sorak kepadanya. Maka hal ini perlu untuk mendapatkan kesempatan untuk melatihnya. Kita harus belajar dari seorang Habakuk yang tetap memuji Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Ia dapat menolong kita dengan diberikan kekuatan, yang walaupun kita berada dalam keadaan yang sulit dan berat, dari situlah kita sadar bahwa tidak mungkin kita itu mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri.
Oleh karena itu, kita membutuhkan Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Tuhan Yesus menolong setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jadi untuk saat ini mari kita akan berdoa firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan Allah yang selalu menolong kami di dalam kehidupan ini. Kami percaya di tengah-tengah kesulitan yang kami alami seperti dalam situasi pandemi saat ini, kami percaya dengan kuasa Tuhan akan menolong kami, akan memberi kami kekuatan, akan memberi kami penghiburan. Kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang selalu menuntun kami, mengarahkan kami pada jalan-jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus belajar, untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan, untuk terus kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena di dalam itulah kami akan diuji dan kami akan terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat STAK Marturia di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati STAK Marturia ini. Biarlah STAK Marturia menjadi marturia yang betul-betul bersaksi tentang Kristus, bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah akan kami beritakan di dalam kehidupan. Dan biarlah orang-orang yang mendengarkan berita, pesan atau firman Tuhan ini sendiri bisa tersampaikan oleh karena Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah perkembangan marturia ini menjadi perkembangan yang lebih maju. Biarlah marturia ini menjadi marturia yang betul-betul diberkati Tuhan. Setiap pemimpin Tuhan dari atasan sampai staf, Tuhan tolong memberkati mereka. Biarlah profesi yang mereka ambil, biarlah mereka berperan betul-betul untuk memperjuangkan marturia ini menjadi marturia yang maju. Terima kasih Tuhan, setiap kami juga mahasiswa, kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Biarlah kami betul-betul berjuang untuk kami meraih cita-cita kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menolong kami, yang akan memberikan kami hikmat pengetahuan. Biarlah kami dapat menyelesaikan studi kami di tempat ini atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya perlindungan Tuhan terhadap mereka sempurna. Biarlah Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah perlindungan Tuhan menjadi perlindungan yang betul-betul Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan terambil dari Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kita akan mendasari persembahan dari Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai bait yang ketiga. Ku berikan persembahan.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah Tuhan selalu menolong setiap kami, dan biarlah kami tetap dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan memberkati. Biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah persembahan ini juga kami gunakan sebagai dasar untuk kami bisa melengkapi akan program-program yang kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau.